Pagi ini, kami akan melanjutkan perjalanan menuju Sandai. Pontianak ke Sandai berjarak sekitar 304 km, dengan jarak tempuh normal, 6 jam 15 menit. Kami berangkat pagi-pagi, dengan estimasi kami tiba di Sandai paling lambat pukul 6 sore. Waktu 2 hari masih belum cukup untuk menjelajahi isi kota Pontianak. Masih banyak tempat menarik yang belum kami kunjungi. Semoga ke depan kami masih bisa datang ke tempat ini lagi. Jalan masih belum ramai. Suasana libur nampaknya berpengaruh terhadap keramaian jalan raya. Padahal, menjelang tahun baru, kota Pontianak pastilah menjadi salah satu destinasi liburan dan tempat menarik untuk menanti pergantian tahun. Kota Pontianak dikelilingi oleh Sungai Kapuas, dan untuk mencapai kota ini, dari jalur darat hanya ada 2 jembatan, yaitu Jembatan Kapuas 1 dan Kapuas 2, selebihnya melalui transportasi laut dan udara. Untuk sampai ke Sandai Kabupaten Ketapang, kami nanti akan melewati 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Sanggau. Di Kabupaten Kuburaya kami akan menyusuri Kecamatan Sungai Ambawang. Sementara di Kabupaten Sanggau, kami akan melewati 3 kecamatan, Kecamatan Tayan Hilir, Kecamatan Toba, dan Kecamatan Meliau. Di sebelah kiri jembatan nampak asrama Brimob. Jembatan yang tengah kami lalui ini adalah Jembatan Kapuas kedua, yang terletak di Kabupaten Kuburaya. Panjangnya sekitar 100 meter dengan lebar 7 meter.
meter dan dibagi menjadi 2 jalur. Jembatan ini menjadi salah satu titik macet di pagi dan sore hari. Saat ini kita sudah ada di seberang, tepatnya di Jalan Mayor Alianjang. Jalan Mayor Alianjang sendiri membentang sejauh 7,2 km dari Bundaran Arteri Supadio hingga Tugu Alianjang. Kami sekarang ada di Jalan Ahmad Yani, Sul Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kecamatan Sungai Ambawang di Kabupaten Kuburaya memiliki terminal bus antar negara, C Ambawang. Kalau ingin ke Kuching, teman-teman bisa naik bus dari Sul Ambawang Kuala. Jarak tempuhnya sekitar 377 km dengan durasi perjalanan 6 jam, tergantung dari kondisi lalu lintas selama perjalanan. Salah satu pilihan busnya adalah naik bus Damri untuk rute Terminal Kuching Sentral, Terminal ALBN Ambawang. Berangkatnya setiap hari dengan tarif berkisar antara 270 hingga 370 ribu, tergantung pada tipe bus Damrinya. Jalan yang kami lalui, meski tidak luas, namun mulus. Tidak banyak hilir mudik kendaraan yang kami lihat di Trans Kalimantan ini, sehingga kami bisa berkendara dengan nyaman. Kabupaten Kuburaya merupakan pemekaran dari Kabupaten Pontianak pada tahun 2007 lalu. Topografi Kabupaten Kuburaya terdiri dari dataran rendah, sebagian besar datar, bergelombang dan sebagian kecil berbukit atau bergunung dengan kemiringan 0 sampai lebih dari 60%. Rata-rata bentang alam kabupaten ini berelief datar dan rawa-rawa. Di daerah ini rumah hanya 1-2 yang kami temui. Selebihnya lahan-lahan berisi tanaman-tanaman pendek khas perbukitan. Banjir di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, rutin terjadi, terutama saat musim hujan, dengan kondisi yang cukup parah, dan menyebabkan lumpuhnya aktivitas warga. Banjir yang berkepanjangan di wilayah ini sering disebabkan oleh curah hujan tinggi dan kontur daerah sungai Ambawang yang didominasi oleh wilayah dataran rendah dan sangat dekat dengan aliran sungai besar. Kondisi jalan beraspal, mulus, meski nampak beberapa tambalan, dan suasana jalan raya terasa sepi. Jalanannya lurus namun sedikit menanjak sehingga terlihat jalanan di kejauhan sana. Ini adalah Tugu Pangsuma yang terletak di Cempedak, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Nama Pangsuma dilekatkan untuk mengingatkan dan mengenang kisah perjuangan pahlawan Kalimantan Barat yang menentang penjajah Jepang di Borneo Barat. Saat ini kami telah ada di Desa Kawat, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Suasana ramai mulai terlihat, mungkin karena berada di sekitar Jembatan Tayan, sehingga geliat perekonomian tumbuh subur di daerah ini. Setelah berkendara selama 2,5 jam, kami beristirahat sejenak di warung kopi Acik. Dari warung ini, sudah nampak belokan menuju Jembatan Tayan. Di sekitar kami beristirahat, terdapat 3 hotel. Selain itu terdapat juga bank, Alfamart dan Indomaret, JNE, tempat cuci kendaraan, toko pakaian, barbershop, apotek, toko elektronik, bengkel, dan beberapa warung makan.
Di sebelah kiri kami jalanan yang menuju Keraton Pakunegara Kesultanan Tayang, PTPN 4 dan Tugu Katulistiwa Sanggau. Pada umumnya, Kabupaten Sanggau merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit dan rawa yang dialiri oleh beberapa sungai, di antaranya Sungai Kapuas dan Sekayam. Bentuk topografi Kabupaten Sanggau menggambarkan dua hal penting. Pertama, topografi sebagai potensi pembangunan, dan kedua, topografi sebagai permasalahan pembangunan. Satu sisi bentuk topografi Kabupaten Sanggau dapat menjadi modal pembangunan daerah manakala pemerintah Kabupaten Sanggau mampu mengelola aliran sungai yang ada sebagai potensi yang mendukung percepatan pembangunan daerah. Di sisi lain, bentuk topografi dengan kelima aliran sungai yang ada memberikan kontribusi pada tingginya tingkat kerawanan bencana bagi Kabupaten Sanggau. Ini adalah jembatan Tayan dengan panjang 1,9 km dengan lebar 11 meter. Jembatan ini menghubungkan Provinsi Kalimantan Barat di bagian utara dengan Provinsi Kalimantan Tengah di bagian selatan. Daerah ini, di antara dua jembatan Tayan ini, disebut Pasir Pulau Tayan. Sebelum jembatan Tayan dibangun, ini adalah sebuah pulau sangat kecil berisi hamparan pasir di atas Sungai Kapuas di Kabupaten Sanggau. Jembatan yang terletak di Kabupaten Sanggau ini berdiri di atas Sungai Kapuas dan diresmikan di tahun 2016. Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Kalimantan dan jembatan terpanjang keempat di Indonesia setelah Suramadu di Surabaya, Jembatan Pasupati di Bandung, dan Jembatan Barelang di Batam. Banyak warga memanfaatkan waktu beristirahat dan santai sejenak sembari menikmati suasana pemandangan yang menawan dari atas jembatan. Bagi pedagang keliling, jembatan Tayan menjadi berkah tersendiri dalam mendulang rezeki dengan menawarkan berbagai macam makanan dan minuman. Dengan jembatan Tayan ini, jarak tempuh jalan lintas bisa ditempuh dalam waktu 10 menit. Sebelumnya kalau naik ferry bisa 30 menit. Belum antrinya. Bahkan, kalau lebaran bisa antri sampai 5 jam. Saat ini kita sudah berada di Balai Belungai, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau. Di desa ini terdapat Batang Nek Bindang, rumah adat Dayak desa yang panjangnya mencapai 30 meter dengan lebar 17 meter. Jalanan lumayan berdebu di daerah ini. Ada beberapa galian yang kami temui dan meninggalkan debu panjang saat terlindas kendaraan. Secara umum lalu lintas cukup lengang di daerah ini. Di daerah sekitar Balai Belungai ini, terdapat beberapa perusahaan besar. Di antaranya, PT Antam UBP Bauksit Tayan, yang merupakan perusahaan penambangan dan pengolahan bauksit, PT Indonesia Chemical Alumina, yang memproduksi aluminium, dan perusahaan pertambangan PT Karya Terang Utama. Selepas Kecamatan Toba, kita akan masuk di Kecamatan Meliau. Ini adalah kecamatan terakhir Kabupaten Sanggau sebelum kita masuk di Kabupaten Ketapang. Kabupaten Sanggau memiliki beberapa nilai strategis. Pertama, terletak di tengah-tengah Provinsi Kalimantan Barat. Kedua, dilalui jalan lintas Trans Kalimantan, yaitu mulai dari Kalimantan Barat, Kota Pontianak, melewati Tayan, Sosok, Pusat Damai, Kapuas sampai Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sarawak dan Brunei Darussalam. Ketiga, terletak pada jalur lintas Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Keempat, berbatasan langsung dengan
luar negeri yaitu negara Malaysia Timur Sarawak dan memiliki pos lintas batas negara PLBN di Antikong. Dan kelima, dilewati jalur Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Ini adalah batas Kabupaten Ketapang. Dari gapura perbatasan ini, untuk bisa tiba di pusat kota Ketapang, kita masih harus menjelajahi 309 km lagi. Namun, untuk di perjalanan ini, kami tidak mengagendakan ibu kota Kabupaten Ketapang sebagai tempat persinggahan, karena harus keluar jauh dari jalur Trans Kalimantan ini. Desa dan kecamatan pertama yang kami temui selepas perbatasan adalah Desa Sekucing Labai di Kecamatan Simpang Hulu. Rumah-rumah penduduk di desa ini sebagian besar berada di pinggir jalan Trans Kalimantan. Sepanjang jalur Trans Kalimantan di desa ini, kita bisa menemukan toko-toko kelontong, gereja, poskesdes, bengkel, warung kopi, dan warung makan. Selepas Desa Sekucing Labai, kita akan menemui Desa Botubosi, Desa Balai Pinang, Desa Semandang Hulu, Desa Semandang Kiri, dan Desa Pauh Concong di Kecamatan Simpang Hulu. Ibu kota kecamatan berada di Dusun Balai Berkuak, Desa Balai Pinang. Karena letaknya tepat di jalan Trans Kalimantan, kecamatan ini menjadi begitu hidup dan ramai. Sebagian besar penduduk Kecamatan Simpang Hulu merupakan suku Dayak. Selepas Kecamatan Simpang Hulu, ini kita masuk di Kecamatan Simpang II. Setelah itu masuk di Kecamatan Sungai Laur. Sungai Laur adalah kecamatan terakhir sebelum kita masuk di Kecamatan Sandai. Di Sandai inilah kami berencana untuk beristirahat semalaman. Ini adalah Jembatan Pawan 4 yang berada di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Jembatan ini membelah Sungai Pawan yang hulunya jauh di Senduruhan dan hilirnya di Teluk Sukadana. Kantor Kecamatan Sandai berjarak 298 km dari kantor Gubernur Kalimantan Barat dan berjarak 183 km dari kantor Bupati Kabupaten Ketapang. Sandai seringkali dijadikan tempat persinggahan bagi para pengendara. Posisinya yang berada di Jalan Trans Kalimantan membuat kecamatan ini selalu ramai. Kami berbelok ke kanan karena penginapan yang kami tuju berada di jalan ini. Jalan Pramuka yang kami tuju saat ini juga merupakan kawasan teramai di Kecamatan Sandai. Hotelnya bersih, modern, dan sudah dilengkapi dengan pintu pengaman ganda, baik di pintu kamar maupun di pintu penghubung antara kamar-kamar dengan lobi. Jadi yang dari luar tidak bisa masuk ke area kamar ini jika tidak membawa kartu kamar.
Demikian perjalanan kami dari kota Pontianak hingga Sandai. Perjalanan sejauh 304 km kami tempuh selama 9 jam. Semoga teman-teman terhibur. Nantikan perjalanan kami di episode ke-7 selanjutnya.